tidak fit, sedangkan yang lain mungkin Ferdan Sinaga yang sedikit demam 2 hari lalu. Ya, saya pikir itu pertimbangan-pertimbangan terakhir. Kemungkinan besar saya pikir posisi Ferdinand yang diisi oleh Andik. Ya, yang lainnya adalah tim yang memang selama ini selalu menjadi pilihan utama. Misalnya Kurnia Mega, Hasim Kipu, Abdurrahman, Gunawan, Diego Michel. Di tengah Egy pasti masuk. Lalu juga ada Mahardika Lasut atau dengan Hendro. Pilihannya salah satu dari itu. Di depan Okto, Titus, Andik misalnya dan Patrick Wanggai. Dari head to head antara kedua kesebelasan memang Indonesia lebih unggul, tapi Vietnam selalu menyulitkan Indonesia. Ya, saya pikir Vietnam selalu menyulitkan. Sejak 95 di Chiang Mai, Vietnam mulai bisa mengalahkan Indonesia 1-0. Mereka mulai tidak takut. 91 saat kita juara, kita juga cuma menang 1-0. Asisten pelatih Aji Santoso adalah peraih medali emas di Manila 91. Dia mengalahkan Vietnam 1-0. Lalu kalau ingat juga sejarah tahun 98, Piala AFF Cup, dulu namanya Tiger Cup. Kita di penyisihan grup ketemu Thailand, sengaja menghindari Vietnam. Jadi nggak mau saling menang kan, sampai ada tragedi paling buruk dalam sejarah kita. Yaitu pemain belakang kita mencetak gol ke gawang sendiri, Mursid Effendi. Karena apa? Karena menghindari Vietnam yang harus bertanding di kota lain. Jadi dua alasan itu. Tapi kalau kita lihat bahwa Vietnam bukan lagi tim yang mudah dikalahkan, bukan lagi Indonesia dan Thailand lagi. Betul. Vietnam menjadi kekuatan kuat termasuk Malaysia saat ini. Betul sekali, dan itu juga kalau kita bicara sepak bola Vietnam, ada 2 nama pelatih yang punya peran besar dalam sepak bola Vietnam. Alfred Riedel dan Henrico Calisto. Alfred Riedel ada 3 periode dia pegang Vietnam, 98-2001, 2003 lalu 2006-2007. Gelarnya 2 kali runner up SEA Games ya. 2003 dan 99 dia kasih gelar runner up SEA Games. Tetap kita tidak bisa pungkiri bahwa gelar SEA Games sejak tahun 1997 Thailand 13 kali, Malaysia dan Myanmar 5 kali, Indonesia baru 2 dan Vietnam baru 1. Ya, bahkan dia sodok di AFF Cup 2008. Dia juara untuk pertama kalinya. Kita belum sukses di AFF Cup ya. Belum sekalipun. Garuda Never Outgunned. Baik sekali tulisan Forza Indonesia. Ini semuanya menjadi sebuah keinginan Indonesia. Memang sudah lama haus gelar, khususnya sepak bola di tengah masalah yang ada di negeri ini. Tampaknya sepak bola bisa mempersatukan bangsa, medali emas bisa mempersatukan kita, dan medali emas bisa membuat juara umum ini terasa tidak hambar seperti Anda katakan. Betul, lengkap sekali. Kalau juara umum dengan pelaksanaannya, dengan banyak masalah dan sebagainya, misalnya persiapannya, lalu karut-marut sepak bola kita juga. Dan saya pikir kalau tim SEA Games ini bisa juara, ini akan memberikan sebuah harapan ya. Semua orang akan bangga karena memang sepak bola milik semua rakyat Indonesia. Timnas milik semua rakyat Indonesia. Dan kita akan bangga bakat-bakat hebat ada di tim atau pemain muda kita. Ya, dari grup B lolos Myanmar dan Vietnam, saya rasa memang kedua negara ini memiliki tipikal yang sama bagi Indonesia. Lawan yang sama bagi Indonesia, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Betul. Saya rasa seperti itu, Bung Toel. Ya, akhirnya kalau kita lihat Myanmar tadi main pun tim yang sangat solid ya. Tim yang bagus, memberikan perlawanan luar biasa. Hanya sebuah kesalahan kecil yang kemudian tadi Malaysia bisa unggul 1-0. Ini harus memotivasi saya pikir. Malaysia sudah di final dan kita harusnya ikut susul. Itu harapan kita semua. Walaupun sekali lagi saya mau bilang bahwa Vietnam lawan yang pasti alot. Ya, kita akan lihat sesaat lagi Vietnam adalah lawan yang alot. Tapi kita akan berharap bahwa Indonesia mampu melewati ujian di babak semifinal ini menghadapi Vietnam yang merupakan runner-up di SEA Games tahun 2003, 2005, 2009 dan peringkat 4 di 2007. Sedangkan Indonesia cukup lama tidak berprestasi di SEA Games, terakhir menjadi runner-up di tahun 1997. Dan perunggu di 99. Ya, cukup lama setelah sekali. Itu ketika memasuki fase 2-3 tidak pernah dapat apa-apa. Inilah suasana Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, penuh sesak dengan warna merah dan keinginan Indonesia mampu mencapai final karena Malaysia telah menunggu setelah mengalahkan Myanmar 1-0 di semifinal sebelum pertandingan ini berlangsung. Saya berharap ada treatment khusus pada pemain ya, persiapan secara mentally, motivasi yang sangat khusus karena ini fase semifinal, knockout. Yang kalah gugur, menang akan lolos ke final. Jadi harus ada treatment khusus. Ya, ada satu hal ketika Panpel membatalkan kenaikan tiket. Ini yang memang membuat penonton jadi memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Saya pikir itu adalah hal yang sangat bijak ya. Kita jangan membatasi dukungan itu.
Karena kita lihat banyak sekali yang telah dari pagi hari hadir ke Gelora Bung Karno hanya ingin menyaksikan Indonesia mengalahkan Vietnam di malam hari ini. Ya, tapi pemain harus fokus ya. Fokus, belum meraih sesuatu ketika publik sudah begitu mendambakan, sudah memuji, memberikan apresiasi yang sangat baik, tapi mereka harus fokus. Abdurrahman, Egy Melgiansyah dan kawan-kawan harus fokus, harus tetap konsentrasi penuh. Ingat ceritanya Kakak, waktu dia merasa hampir juara tahun 2005 di Istanbul. Dia pegang itu piala di turun minum setelah Milan unggul 3-0. Dia pegang itu piala dan itu tidak dilakukannya tahun 2007. Karena apa dia pegang? Dia menyesal. Seakan-akan piala itu sudah miliknya. Jadi kita pun belum mendapatkan apa-apa. Tetap fokus, konsentrasi. Kalau bisa 200% kali ini kemampuannya. Ya, di luar teknis Bung Toel banyak yang mengatakan bahwa AFF kita menang lawan Malaysia kemudian kita kalah di babak final. Kali ini kita kalah dulu baru menang. Apakah itu juga berpengaruh dalam Anda melihat ada hubungannya dengan teknis di sepak bola? Iya, kalau memang fase final itu memang sebuah hal yang lain daripada final. Semifinal, final itu harus pendekatannya lain. Pemain juga sikap mentalnya saat memasuki lapangan juga harus lain. Harus bukan seperti penyisihan. Mereka harus seakan-akan main tidak ada waktu lain lagi. Seakan-akan ini pertandingan terakhir mereka. Itu namanya sikap mental. Nah, ketika AFF lalu kita belajar. Ketika ekspektasi besar, exposure luar biasa menjadi over exposure. Lalu pemain-pemain seakan hilang fokus. Kenapa? Karena mereka di treatment, diperlakukan seakan-akan sudah juara. Ya. Kalau kita lihat tadi sekilas bagaimana supporter Vietnam. Inilah pesta olahraga terbesar Asia Tenggara yang berlangsung telah 26 kali. Ya. Tampaknya mereka nyaman dan aman seperti di rumah sendiri ketika berada di Stadion Keramat Indonesia ini, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan bagi para pemain keluar lapangan pertandingan, para pemain cadangan, Ramdhani Lestaluhu, Jericho ya, Ferdinand Sinaga yang masih menjadi pemain cadangan di kesempatan kali ini. Inilah pemain-pemain yang kita harapkan tampil baik jika dipasang oleh pelatih. Dan juga ada Andri Tani dan juga inilah para pemain cadangan dari Vietnam. Vietnam datang dengan keyakinan tinggi mereka menjadi juara grup B. Luar biasa. 3 kali menang dan 1 kali seri menghadapi Myanmar 0-0. Stabil ya prestasi Vietnam, termasuk pemain mudanya usia 23 di kancah SEA Games. 2009 mereka ke final lawan Malaysia, golnya pun di menit terakhir bunuh diri. Jadi Malaysia bisa juara karena gol bunuh diri pemain Vietnam. Karena waktunya Indonesia di tahun 2011 ini sebagai tuan rumah SEA Games ke-26 semoga menjadi milik Indonesia. Indonesia sendiri kalau kita cermati sangat meyakinkan menghadapi Kamboja dengan skor 6-0. Kemudian stadion mulai penuh ketika mengalahkan Singapura 2-0. Penuh sesak ketika mengalahkan Thailand 3-1 dan luar biasa penuhnya pada malam hari ini. Ya, ini bisa membuat kaki bergetar ya kalau tidak siap mental. Tapi bagaimana pemain harus rileks. Luar biasa stadion penuh merah seperti ini. Dengan bunyi yang sangat memekakan telinga. Tapi kalau fokus, riuh rendah itu tidak terdengar. Dan tentunya lagu kebangsaan Indonesia Raya akan membuat sebuah semangat baru bagi para pemain Indonesia ketika hampir 80.000 penonton yang hadir bernyanyi bersama lagu Bangsa Indonesia Raya. Bung Toel, kita lihat kembali ke pertandingan. Kali ini susunan pemain yang ada, Vietnam sendiri. Di lini belakang ada perubahan cukup besar dengan tidak tampilnya Nguyen Thanh Long Giang, Chu Ngo An, Lam Ngan Nguang, Au Van Huan, dan Trung Pyung Piu. Apakah itu bisa dikatakan menjadi sebuah lubang yang bisa ditembus oleh, seperti Anda katakan, 3 teletabis tadi dan juga Patrick Wanggai? Ya, saya pikir menjadi sangat memungkinkan ya, walaupun bukan berarti mudah. Ini kuartet 4 back Vietnam yang terbaik yang ada minus yang kartu merah, Tan Long Giang. Jadi saya pikir mereka juga sangat baik selama ini di penyisihan, terbukti hanya 2 gol. Jadi inilah lawan alot bagi timnas kita. Pelatih juga cukup punya pengalaman. Nah, pelatih Falco Gotts dan juga beberapa asistennya berdiskusi. Mantan pemain Bayer Leverkusen sejak tahun 2011 menjadi pelatih Vietnam, berusia 49 tahun. Kita segera lihat bagaimana para pemain dari kedua kesebelasan masuk ke lapangan pertandingan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Inilah tentunya kalau kita cermati cabang olahraga paling seksi, cabang olahraga yang paling ditunggu, meskipun hanya memperebutkan 1 medali emas. Iya, gengsinya luar biasa.
Inilah cabang yang bisa menyedot perhatian. Inilah kedua pemain dari kedua sebelasan masuk ke lapangan pertandingan. Semakin tidak sabar kita menunggu bagaimana pertandingan yang ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia pada malam hari ini. Mampukah Rahmat Darmawan dan 20 pemain pilihannya merebut medali emas yang sudah lama tidak kita raih sejak 1991, dan wasit Kim Yong Hyuk asal Korea Selatan yang akan memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Terlihat para pasukan Garuda Muda masuk ke lapangan pertandingan. Hasim Kipu, Deddy Misel, Abdurrahman, Patrick Wanggai, dan inilah para supporter yang telah menunggu sejak siang tadi untuk menyaksikan Garuda Muda kesayangan mereka berlaga di partai semifinal. Harus ada kebanggaan, saya pikir. Egy Meljansa dan kawan-kawan. Mereka menjadi representasi kecintaan sepak bola negeri ini. Mereka 11 pemain terpilih yang berdiri di pinggir lapangan dan 80.000 kurang lebih penonton di stadion menonton. Seluruh masyarakat pun menyaksikan. Bung Toel dan juga pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara berikut ini. Anthem of Vietnam. Hadirin kami mohon berdiri untuk mendengarkan dan menghormati lagu kebangsaan Vietnam. And now, the national anthem of Indonesia. Hadirin, kami mohon tetap berdiri untuk mendengarkan dan menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Vietnam. Sesaat lagi kita menyaksikan semifinal SEA Games 2011 antara Vietnam menghadapi Indonesia. Inilah kita saksikan pemain dari kedua sebelasan. Seperti yang kita bicarakan dengan Bung Toel sejak awal perjumpaan tadi. Susunan pemain yang telah diturunkan oleh Coach Rahmat Darmawan dan juga susunan pemain dari Vietnam. Kita saksikan terlebih dahulu. Tran Bung Wok di posisi penjaga gawang ada Aung Van Huan, Lam Ngan Uang, Chong Ngok Han, dan Trung Hun Puyu. Di
di lini belakang. Di tengah ada Pham Thanh Luong, Ngo Hang Tuin, Trong Hoang Levantang. Di lini depan Hoang Ninh Tung dan Nguyen Van Nguyet. Ya, kita harus waspadai 5 pemain terutama 19 kapten kesebelasan, nomor 7 Hoang Ninh Tung, nomor 9 Lee Van Tan, 12 Nguyen Van Nguyet, dia striker, dan nomor 8 gelandang. 8, 7, 9, 19, 12. Ini salah satu pemain yang berbahaya. Kapten kesebelasan Pham Thanh Luong dan juga kapten kesebelasan Egy Melgiansyah bersama dengan wasit Kim Yong Hyuk asal Korea Selatan yang akan memimpin jalannya pertandingan semifinal kedua di SEA Games 2011 ini. Inilah susunan pemain dari Indonesia: Kurnia Mega, Diego Michels, Hasim Kipu, Gunawan Dwi Cahyo, Abdurrahman di posisi pemain belakang, Mardika Lasut, Egy Melgiansyah, Andik Firmansyah, Oktobaniani di tengah, dan duo striker Patrick Wange dan Titus Bonai. Ya, inilah 11 pemain yang menjadi harapan atau tumpuan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Publik pecinta sepak bola Indonesia bahwa mereka ingin menang hari ini, dan 11 ini sedang melaksanakan tugasnya. Akan memulai melaksanakan tugasnya. Inilah pelatih asal Jerman, Falco Götze, berusia 49 tahun. Juga pernah menangani tim 1860 Munich dan juga Hertha Berlin. Inilah Rahmat Darmawan, Coach RD, yang tentunya kita berharap Rahmat Darmawan memberikan sebuah gelar kepada Indonesia. Tentunya mengalahkan Vietnam terlebih dahulu. Tanpa mengecilkan ketegangan seluruh publik pecinta sepak bola Indonesia, Rahmat Darmawan, pelatih Rahmat Darmawan adalah manusia paling tegang saat ini di Indonesia. Inilah doa dari Kurnia Mega, penjaga gawang berusia 21 tahun. Titus Bonai menciptakan 3 gol sejauh ini. Dan saat lagi kita akan menyaksikan kick off pertandingan babak pertama Vietnam menghadapi Indonesia. Kick off pertandingan babak pertama Vietnam menghadapi Indonesia. Saya Tino Bro dan Bung Tommy Welly akan menemani Anda menyaksikan jalanan pertandingan di malam hari ini. Setelah Malaysia mampu mengalahkan Myanmar di pertandingan semifinal pertama, jadi pemenang pertandingan pada malam hari ini akan menghadapi Malaysia dalam final yang akan dilakukan pada tanggal 21 November nanti. Sebuah tekanan coba dilakukan. Tempo berlangsung dengan cepat di awal-awal pertandingan ini. Pelanggaran dilakukan, situasi krusial, waktu yang sangat krusial di awal-awal pertandingan. Ya, Vietnam ambil inisiatif. Sentuhan pertamanya melegakan baginya. Mereka langsung pegang bola. Secara mentally ini mereka coba atasi ketegangan. Kontrol pertama, passing pertama, dribbling pertama, kalau sukses, kalau mulus, itu mengurangi ketegangan. Pham Thanh Luong menghadapi bola, bersiap-siap penjaga gawang Kurnia Mega di bawah mistar Indonesia. Pemain yang kerap menjadi eksekutor di kesempatan bola-bola mati bagi Vietnam. Ada 5 pemain dalam kotak penalti, lepaskan umpan. Masih aman gawang Indonesia saat ini. Sebuah syuting langsung belum berbahaya bagi Indonesia. Serangan balik. Andik Firmansyah terjatuh pemirsa. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi. Kalau kita lihat tackling yang diambil oleh Ngo Hang Tuin. Andik Firmansyah, pemain berusia 19 tahun. Tampil sangat brilian ketika menghadapi Thailand. Ya, kita berharap malam ini kecepatannya bisa maksimal ya. Mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Kembali di tengah, bola mampu dikuasai Indonesia kali ini cepat sekali. Serangan balik, wow. Apakah ini akan menjadi sebuah kartu kuning pertama di pertandingan malam hari ini? Ya, kartu kuning pertama bagi Lam Ngan Muang, pemain belakang berusia 21 tahun. Ya, sebuah tackling yang keras sekali. Okto dengan kecepatan yang tinggi harus dihentikan oleh pemain nomor 28, Lam An Huong. Jelas Kita sekali. lihat terpelanting Okto. Sebuah tackling yang cukup berbahaya, Bung Toel. Betul. Sangat tepat keputusan wasit Kim Yong Hyuk. Kali ini bola dihadapi oleh Egy Melgiansyah. Mampukah menjadikan sebuah gol keunggulan bagi Indonesia? Diego Michels pun jauh meninggalkan posnya, lepaskan umpan. Semula di musim muda, tepat di pelukan Tran Bungok. Cukup jauh, Diego Michels.
membantu penyerangan. Keluar lapangan pertandingan. Tampak kedua kesebelasan langsung bermain terbuka, mencoba menekan. Dalam time ulang kita lihat bagaimana sundulan kepala dari Diego Michels. Dan juga tendangan bebas yang akurat dari Egy ya. Kualitas tendangan Egy memang sangat baik. Dirga Lasut. Umpan jauh ke depan. Diego yang dituju. Sedikit ada perubahan strategi tampaknya. Diego Michels lebih dimaksimalkan sebagai seorang sayap kiri. Iya, dia langsung menekan ya. Lempar ke dalam. Telah dilakukan. Pelanggaran dilakukan oleh Patrick Wanggai. Sebetulnya model lambung-lambung langsung dari midfield, dari gelandang seperti Dirga Lasut tadi, itu agak bukan skema Indonesia yang diinginkan sebetulnya. Biasanya bola-bola pendek. Crossing adalah dari samping baru. Kenapa? Karena striker kita menghadap gawang setidaknya kan. Asim Kipu. Ke depan yang dituju oleh Patrick Wanggai. Dihalau saja tadi, tidak sempurna. Menguntungkan bagi Indonesia, Andik terjatuh. Egy Melgiasa lepaskan umpan tadi. Lagi-lagi kepanikan terjadi di lini belakang kesebelasan Vietnam. Masuki menit kelima di babak pertama ini. Tendangan penjuru bagi Indonesia. Ya, sugesti sudah dilakukan oleh Titus Bona ya. Sugesti pemain bola memang ini dari dulu, seorang striker mengoyak-ngoyak jala gawang lawan. Okto Maniani menghadapi bola pemirsa. 5 pemain dalam kotak penalti. Masih bola dikuasai Indonesia. Diego Michels cukup baik. Sebuah penetrasi dan juga intercept maksud kami dilakukan oleh Diego Michels tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan, Pham Thanh Long. Huang Dinh Tung yang dituju kembali adalah Nguyen Van Nguyet. Adalah pemain paling tajam dimiliki oleh Vietnam. Cukup baik. Intercept yang dilakukan oleh Diego Michels. Thibaut keluar lapangan pertandingan. Tempo memang tinggi, pressing, tapi sebetulnya ini masih dalam konteks panik ini. Kedua tim masih agak panik, baik Indonesia maupun Vietnam. Thibaut kali ini, masih Thibaut. Coba, bukan merupakan sebuah pelanggaran di mata wasit Kim Jong Hyuk. Usaha yang dilakukan oleh Thibaut, Patrick Wanggai. Jatuh. Cukup cermat, Andik Firmansyah. Egy lepaskan umpan. Thibaut yang menjadi tujuan tadi. Terlalu terburu-buru Thibaut. Pantulan bola. Membelokkan arah bola. Ini lantai ulang, apakah ini merupakan pelanggaran? Dua gaya yang hampir mirip. Dua karakter sepak bola yang hampir mirip. Sama-sama ngotot, determinasi tinggi, pressing. Siapa yang mampu menjaga konsentrasi, menjaga kondisi, stamina pertandingan hingga 90 menit. Nampaknya itu akan menjadi pemenang di pertandingan malam hari ini. Okto Maniani yang bermain di sayap kiri berganti dengan Andik Firmansyah. Okto akan bermain di kanan jika Ferdinand Sinaga yang dipasang oleh Coach Rahmat Darmawan. Asisten pelatih dari Falco Gods. Lempar ke dalam bagi Diego Michels. Patrick Wanggai, Okto pada Thibaut. Dihalau saja, tidak mau mengambil resiko. Trung Huynh Tu. Pemain asal Dong Tam Ngoan. Keluar lagi, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Indonesia menekan sepanjang 7 menit pertandingan ini. Gol cepat memang dicari oleh Rahmat Darmawan untuk dapat membuat motivasi pemainnya lebih terangkat dan lebih tenang dalam menghadapi partai semifinal ini. Patrick Wanggai, bukan pelanggaran. Lagi-lagi bola mampu dikuasai dengan baik oleh para pemain Indonesia. Cukup jauh turun, Huang Dinh Tung. Okto Maniani, masih Okto. 3 pemain sekaligus begitu pergerakan Okto Maniani. Diego Michels.
Tibo yang dituju. Boranis, apa yang dilakukan oleh para pemain Indonesia? Umpan kali Tibo. Dihalau saja kembali oleh lini belakang dari Vietnam, Chu Ngo An. Bertubi-tubi Indonesia menekan dari kiri maupun kanan. 3 pemain cukup merepotkan barisan pertahanan Vietnam sejauh ini. Ya, tekanan yang sangat baik. Intensitas tinggi dari pemain Indonesia. Ini juga kecenderungan ya. Pemain Indonesia di awal-awal pertandingan selalu tampil dengan tempo cepat. Tekanan yang bagus, tapi kita harapkan terus bertahan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Okto Maniani yang akan menjadi eksekutor di kesempatan kali ini. Menit ke-9. Kita akan lihat Okto lepaskan umpan. Masih mampu dikuasai oleh penjaga gawang Tran Bung Ngoc. Dengan postur yang cukup tinggi, 186 cm. Menpora Andi Malarangeng pun hadir bersama dengan Ketua Umum PSSI, Johar Arifin. Keluar lapangan pertandingan hampir penuh atau dikatakan penuh sesak Gelora Bung Karno pada malam hari ini. Vietnam melalui Nguyen Van Nguyet. Top skor sementara dengan 5 gol telah dikemas oleh Nguyen Van Nguyet. Kita lihat marking ketat ya, pressing, man to man marking. Bahkan tadi ada Diego Michel juga di sana, aktif bertahan. Dengan pemutihan kartu kuning, tampaknya memang tidak ada alasan bagi para pemain untuk tidak tampil all out. Yang pada adalah bagi Vietnam, dilakukan oleh Au Van Huan, adalah pemain asal Song Lam Nge An. Yang pada ke dalam Au Van Huan, cukup cerdik Okto Maniani, bola milik Indonesia saat ini. Masuki menit ke-10, tempo masih tetap tinggi dan Indonesia masih memegang kendali. Pada ke dalam telah dilakukan, terjatuh. Apakah itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap Okto Maniani? Inilah wasit yang memberikan kartu merah kepada 2 pemain Thailand. Wasit asal Korea ya. Ya. Ya, jelas sebuah dorongan dilakukan oleh Au Van Huan. Terlalu jauh kali ini bola dari kejaran Andik Firmansyah. 4 pemain Indonesia, pelari Indonesia, Okto Maniani, Patrick Wanggai, Titus Bona dan Andik Firmansyah melawan 4 pelari Vietnam pada malam hari ini. Belum ada akselerasi yang keluar dari ketiga pelari kita, karena Vietnam pun sangat mempressing atau menjaga ketat. Dibuang oleh Gunawan Dwi Cahyo, kontrol bola yang sempurna Okto Maniani. Sebuah pressing dilakukan oleh Indonesia. Cukup baik kali ini kerjasama. Dipotong dengan baik oleh Lam Ngak Nguang. Vietnam dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Levanta, inilah pemain paling berbahaya. Levanta, pelanggaran dilakukan terhadap Levanta. Egy Melgiansyah, inilah pemain yang kita bahas dengan Bung Toel, memiliki umpan, penetrasi, determinasi yang cukup tinggi bagi Vietnam. Kita lihat ya, dia selalu inside cut, masuk ke dalam. Seorang sayap kiri, tapi selalu kecenderungannya masuk ke dalam. Sebuah tendangan bebas bagi Vietnam. Apakah ini cukup berbahaya, memiliki sudut tendangan yang membahayakan Kurnia Mega. Bersiap-siap, Kapten Kesebelasan membangun pagar hidup bersama dengan Dirga Lasut, Asim Kipu, Diego Michel, Abdul Rahman, hampir semua pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Paskan umpan, dihalau saja oleh Patrick Wanggai. Asim Kipu mampu menghalau bola. Inilah Egy Melgiansyah, kapten kesebelasan yang bermain cukup baik di lini tengah kesebelasan Indonesia. Tak tergantikan sejauh ini.
Andik Firmansyah. Sebuah peluang berbahaya, bukan pelanggaran, sebuah dorongan cukup keras. Permainan di malam hari ini kita lihat tensi yang cukup tinggi. Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, inilah tantangan buat tim kita. Mereka adalah tipikal agresif, menyerang, berani duel, berani bertarung, ngotot. Duel 8 melawan 8, Egy Melgiansyah versus Trang Hoang. Ya, jelas sekali sebuah pelanggaran. Nguyen Trong Hoang, ini pemain yang diandalkan oleh kubu Vietnam, nomor 8. Andalan di lini tengah. Nguyen Trong Hoang. Lagi-lagi kecepatan offside. Titus Bolai terperangkap offside kali ini. Tim garis asal Maldives. Dalam tayang ulang, ya jelas sekali umpan dilepaskan. Titus Bolai terperangkap offside. Meskipun sangat tipis sekali penglihatan dari hakim garis. Masih 0-0 pemirsa dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Anda sedang menyaksikan semifinal SEA Games 2011. Vietnam juara grup B menghadapi Indonesia, runner up grup A. Inilah Lam Ngan Muang yang mendapatkan kartu kuning. Yang pertama, Ibo bersama dengan Okto Maniani. Luar lapangan pertandingan, lemparan dalam bagi Indonesia. Gagal Tibo. Trong Hoang. Ngo Ngan Tin melebar ke kiri, Levantang yang dituju cepat sekali. Levantang tidak mampu dia melewati lini belakang Indonesia. Sangat-sangat disiplin di awal-awal pertandingan ini. Ya, antisipasi yang baik tadi dari Hasim Kipu. Pengambilan keputusan yang tepat, terlambat sedikit saja, bahaya nomor 9. Rahmat Darmawan sendiri mengatakan bahwa ada beberapa pemain, 4 pemain, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 12 yang sangat berbahaya. Ya, sebuah pelanggaran. Lagi-lagi Trong Hoang menjadi aktor di sebuah pelanggaran ini. Kita lihat pertarungan juga di tengah ya. Gelandang-gelandang bertarung, jangan sampai memberikan umpan-umpan yang enak bagi kedua sayap mereka. Ini sangat ketat, kita lihat. Tidak diizinkan, tidak, mereka ngotot dengan segala cara. Jangan sampai Egy kasih bola enak. Inilah Trong Hoang. Gunawan Dwi Cahyo, back pass ke belakang kepada penjaga gawang Kurnia Mega. Jarang mendapatkan tekanan, sebuah situasi yang berbahaya bagi penjaga gawang Indonesia ini. Ya, Tibo, Okto Maniani, masih Tibo. Kerjasama yang luar biasa kita lihat Trisula yang dimiliki Indonesia. Tibo, Patrick Wanggai dan Okto sangat-sangat merepotkan Vietnam. kapten kesebelasan Pham Thanh Nguyen, kita lihat juga bagaimana kontrol bolanya. Padahal Dirga sudah press ketat, tapi dia masih bisa kuasai bola sampai terjadi pelanggaran. Lebar ke kiri, Levantang kembali. Umpan, Huang Bintung, Levantang. Tidak cermat, bola jatuh di kaki pemain Indonesia kali ini. Andik Firmansyah yang dituju, terlalu jauh tadi. Dihalau saja oleh Hasim Kipu. Sangat taktis lini belakang Indonesia. Ya, sebuah kesempatan bagi Indonesia. Tibo melebar ke kiri, Okto Maniani. Lepaskan umpan Okto. Patrick Wanggai. Kontrol bola yang tidak sempurna pemirsa. Andik Firmansyah. Masih Andik. Dihalau saja di belakang. Momentum yang hilang pemirsa. Sebuah kesempatan emas bagi Indonesia. Iya, sayang sekali tadi kontrol bola. Di sini pun harusnya jangan bola lambung. Kelihatan Okto agak kesulitan kontrol. Ini kontrol sayang sekali. Berdiri bebas. Gagal kontrol Patrick Wanggai. Lempar ke dalam. Indonesia kembali. Ibo tidak mampu melewati Trong Hyun Pu. Bukan pelanggaran. Hasim Kipu. Cukup baik kita lihat bagaimana kontrol bola. Oh, sebuah dorongan, bukan pelanggaran.
Hasim Ki melepaskan umpan. Berbahaya Okto Mandiani. Oh, peluang emas. Gagal. Diego Michel. Pelanggaran jelas sekali pemirsa. Sebuah pelanggaran hanya beberapa meter saja di luar kotak penalti. Sebuah peluang terbaik diperoleh oleh Indonesia di babak pertama ini. Drive dari Okto masih bisa diblok oleh penjaga gawang dan ini menimbulkan kepanikan, ancaman bagi Vietnam. Kita lihat crossing yang baik dari Hasim Kipu. Tendangan Okto masih mampu dihalau oleh Tran Bung Ngoc. Ya. Aman gawang Vietnam. Tendangan first time dari Okto gagal, masih bisa diblok penjaga gawang. Inilah pelanggaran jelas sekali oleh kapten kesebelasan Pham Thanh Luong. Mampukah ini akan menjadi sebuah gol pertama Indonesia di pertandingan malam hari ini? Siapakah akan menjadi Alpojo? Kesempatan Patrick Wanggai harusnya dengan kaki kirinya untuk bisa tendangan langsung. Tapi Bukan. kelihatan Egy Melgiasia, From Huang, Wang Ningtu dan Nguyen Van Nguyet menjadi pagar. Egy Melgiasia! Oh, bola berbelok arah tetap dipelukan penjaga gawang Tran Bung Ngoc. peluang kedua Indonesia. Tendangan pressing Egy, reflected, membentur pagar dari Vietnam, tapi penjaga gawang masih Tran Bung Ngoc masih bisa mengantisipasi bola. Masih dalam pemirsa, semakin menarik pertandingan semifinal ini. Shot Indonesia 2, Vietnam masih 0. Sangat ketat, silih berganti menyerang, menekan. Duel-duel fisik pun berlangsung keras. Offside. Cukup menarik pertandingan semifinal SEA Games 2011 ini. Serangan balik menjadi aspek yang membahayakan bagi kedua tim. Raut wajah ketegangan, tegang sekali pelatih asal Jerman ini menghadapi Indonesia plus ribuan supporternya. Tendangan bebas bagi Vietnam. Bersama Darmawan pun memberikan instruksi dari pinggir lapangan pertandingan. Pressing cukup baik, Okto, Patrick Wanggai, lepaskan umpan kembali pada Okto Mandiani. Kita lihat masih Okto mendapatkan pengawalan cukup ketat, kali ini dari Chung Wong An. Vietnam pun memiliki penguasaan bola yang cukup baik para pemain Vietnam sejauh ini. Tempo ketat ya, pressing ya. Tidak pernah dibiarkan menerima bola dengan leluasa. Pemain Indonesia begitu pun akan dikawal ketat. Falco Götze 49 tahun, Rahmat Darmawan 45 tahun. Sukses bersama dengan Persikota, Persipura, Sriwijaya dan Persija Jakarta. Baik sekali. Dirga Lasut tadi muncul dari lini kedua. Ya, kita lihat Dirga Lasut. Dia yang diharapkan melakukan mobilitas lebih tinggi. Kalau Egy harus menjaga kedalaman. Keseimbangan dijaga oleh Egy. Bukti rotasi dari Rahmat Darmawan terlihat jelas. Para pemain segar bugar di pertandingan kali ini setelah menyimpan beberapa pemain inti di pertandingan menghadapi Malaysia. Saya berharap itu bertahan dalam waktu 90 menit karena pertandingan masih lama. Baik sekali. Kita lihat umpan Tido yang dituju. Sangat disiplin di belakang Vietnam, tidak mau terpancing keluar dari daerah pertahanan mereka. Iya, ini tipikal yang hampir sama. Vietnam punya sayap, punya striker yang cepat, berbahaya, begitupun Indonesia. Gaya keduanya pun menyerang. Chung Wong An menjaga Thibaut. Hasim Kipu lakukan lemparan ke dalam, tidak cermat Hasim. Bola kembali dikuasai Indonesia. Dirga Lasut ke belakang. Kurnia Mega. Ya, semua kontrol tidak sempurna, kita lihat kontrol dari Indonesia. Patrick Wanggai. Masih Patrick Wanggai. Terlalu lama memainkan bola, kita lihat posisi kembali menjadi 50-50 tadi. Masih Patrick Wanggai. Perjuangan yang luar biasa, kita lihat tendangan penjuru bagi Indonesia. Harus kita akui Patrick Wanggai punya kelebihan, ketenangan, kontrol bola, skill individu bisa melewati lawan, tapi dia kebanyakan hilang momentum. Nah,
Di sini hilang momentum. Lawan sudah siap. Lawan balik pada posisinya. Dan kita lihat begitu cepatnya pemain Vietnam menutup pergerakan daerah pertahanan mereka. Inilah Patrick Wanggai pencetak 4 gol sementara. Patrick Wanggai bisa main lebih simpel tadi sebetulnya. Egy Melgiansyah, tendangan penjuru ketiga bagi Indonesia di kesempatan kali ini. Telah lakukan. Hampir saja. Masih lampu ditepis oleh Tran Bung Mok. Tendangan penjuru keempat bagi Indonesia. Kualitas tendangan Egy kita lihat. Timo! Oh, hampir saja pemirsa. Luar biasa Timo. Tendangan kaki kanannya. Terjatuh dan cedera. Tran Bung Mok. Dalam tendangan kita lihat. Ini tendangan pertama. Ke arah Tran Bung Mok. Tidak lama kemudian kita lihat sebuah tendangan dari Timo. Tendangan selamat datang di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Iya, ini mengagetkan. Inilah kelebihan Thibaut ya. Thibaut dengan nalurinya melakukan hal yang tidak diduga. Di sudut yang sangat sempit, tiba-tiba dia melakukan shooting ke tiang dekat. Akurasi yang cukup baik dimiliki oleh Thibaut. Luar biasa saja menjaga gawang Vietnam ini. Tran Bung Mok dan resikonya kena cedera memang karena dia melompat begitu fleksibel ya, begitu elastis. Dia memaksakan dirinya untuk menahan bola. Mari lanjutkan pertandingan. Tendangan penjuru kembali. Kali ini, lagi-lagi jatuh dengan posisi yang tidak tepat tadi. Penjaga gawang Tran Bung Mok bekerja luar biasa keras di malam hari ini. Untuk ketiga kalinya dalam waktu tidak lebih dari 2 menit, Bung Toel. Iya, Egy ya. Lagi-lagi sepak pojoknya mengarah ke tiang jauh. Kita Tadi lihat. langsung ke gawang, ini ke tiang jauh. Jatuh yang tidak tepat sebagai saudara penjaga gawang. Ini bola-bola yang memang menyulitkan baik penjaga gawang maupun pemain belakang lawan. Kita lihat memang penjaga gawang berusia 20 tahun ini asal tim PDCS Dong Tap. Dalam tayang ulang tadi terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Iya, dia berjibaku, dia punya keberanian, dia ambil bola. Itu bola yang sulit memang. Jadikah ini kepercayaan cukup serius di leher dari Tran Bung Mok. Dalam sudut pandang yang berbeda kita saksikan kembali. Ya, jatuh. Iya, Cukup. keseimbangannya hilang. Ya, kita lihat ini memang menjadi sebuah resiko dari penjaga gawang. Jatuh dan cedera leher tampaknya memang sangat memungkinkan. Iya, Dengan posisi badan yang cukup besar, masih tergeletak, belum mampu bangun. saya pikir luar biasa kalau dia masih bisa melanjutkan. Karena tadi jatuhnya memang begitu salah ya. Lehernya juga dalam kondisi yang lemah. Ya, ini harus penanganan yang cukup serius, Bung Toel, karena Ya. dalam di leher dan kepala adalah semua urat saraf yang ada di sana. Dia terpelanting karena Patrick Wanggai tadi menunduk ya. Tim medis harus berhati-hati dalam penanganan pertama penjaga gawang Tran Bung Mok. Apakah terjadi cedera di lehernya ataukah memang hanya cedera ringan saja? Supporter dari Vietnam kita lihat tadi. Luar biasa fanatisme mereka juga. Inilah pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games ke-26 di Jakarta dan Palembang. Masih Tran Bung Mok, apakah masih mampu? Sangat kesakitan. Luar biasa apa yang dilakukan 3 kali penyelamatan dari Tran Bung Mok. Dari kita lihat tadi memberikan kode bahwa stay, tampaknya akan tetap bermain Tran Bung Mok. Meskipun saya yakin penjaga gawang kedua dari Vietnam, Nguyen Tuan Man, telah Wajah-wajah bersiap-siap. tegang kita lihat Bung Tio dan pemirsa. Pelatih Rahmat Darmawan, pelatih fisik Satya Bagja. Masih mendapatkan pijatan di lehernya. Tran Bung Mok, penjaga gawang yang selalu menjadi pilihan utama dari Falco Gods dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hanya sekali dia diistirahatkan, digantikan dengan Nguyen Tuan Man. Penjaga gawang muda yang tampak memang selalu menjadi pilihan utama. Demikian pula dengan penonton yang hadir di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Wajah tegang menanti gol pertama yang tak kunjung tiba. Iya, mereka tahu
Kita semua tahu karena walaupun kita saat ini 5 menit 10 menit tadi kita menekan, tapi Vietnam bisa tiba-tiba menekan balik juga. Ya, masih cukup lama, tampaknya memang mendapatkan sebuah cedera cukup serius, Bung Toel. Ya, karena di bagian leher dan kepala ya. Ini juga penanganan yang harus hati-hati. Ya, Tidak bisa serta-merta langsung diangkat ke pinggir lapangan memang. kita akan lihat apakah tim medis. Ya, penjaga gawang kedua dipersiapkan di pertandingan kali ini. Nguyen Tuan Man, penjaga gawang asal klub Huang An Gialai. Tanpa kesakitan, kalau kita lihat memang dalam pertandingan ulang beberapa kali tadi, terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu, memang sangat fatal, sangat berbahaya bagi seorang penjaga gawang. 3 kali melakukan penyelamatan yang luar biasa. Memang bukan pekerjaan ringan bagi seorang penjaga gawang. Kita lihat. Dalam pertandingan ulang, ya jatuh yang salah tadi dari seorang penjaga gawang, bukan tumpuan tangan atau badan, justru kepala yang jatuh terlebih dahulu. Ini penyelamatan gemilang, tendangan dari Thibaut. Betul, ini yang kedua. Sudah jatuh. Betul, pinggang ini ya. Dia juga menahan diri di sini. Kita lihat berjibaku penjaga gawang. Ya, pinggang kena. Cukup luar biasa penjaga gawang berusia 20 tahun ini. Akan menjadi head to head yang sangat menarik dengan Kurnia Mega ya. Nguyen Tuan Man disiapkan oleh Falco God di pinggir lapangan pertandingan. Tidak mau mengambil risiko tampaknya pelatih Vietnam, ataukah akan tetap mempertahankan Tran Bu Ngo. Belum ada kepastian, belum ada permintaan pergantian pemain. Sebuah resiko, sebuah perjudian akan dilakukan pelatih ketika penjaga gawang bukan utama dipasang di pertandingan kali ini. Ya, soal kepercayaan diri. Ketika seorang pemain nyaman dengan seorang kiper, itu punya faktor psikologis yang lain. Sudah sekitar 6 menit pertandingan dihentikan. Waktu berjalan terus. Kita lihat tampak Falco God kesal. Apakah keputusan dari pelatih Falco God apakah menggantikan Tran Bu Ngo dengan Nguyen Tuan Man? Masih mendapatkan perawatan, tampaknya keinginan bermain cukup besar. Dari terlihat bagaimana pelatih menginginkan dia untuk diganti. Iya. Berapa kali pemati rasa kita lihat. Ada resiko sebetulnya yang diambil dalam kondisi tidak fit ya. Pertandingan kembali dilanjutkan, masuk menit ke 31 ya. Kalau kita lihat memang tampaknya pelatih menginginkan jika tidak mampu silakan diganti. Tapi pemain tetap bersikeras akan tampil karena inilah babak semifinal. Dia yakin masih mampu memajukan pertandingan. Indonesia kembali melakukan serangan. Andi Firmansyah, cepat sekali. Andi Firmansyah di dalam kotak penalti. Lalu lama pemain Indonesia mainkan bola. Pelanggaran dilakukan oleh Andi Firmansyah. Harus lebih cerdik Andik, ada posisi menguntungkan, akselerasi lepas tanpa kawalan, tapi ambil keputusan harus tepat. Crossing, kasih passing ke tengah atau dia capping. Tadi dia capping, jadi terbaca oleh lawan. Jadi ini soal pengambilan keputusan yang harus cerdik. Kapan dia harus lewati lawan, kapan dia harus passing. 2 kali tadi, Patrick Wanggai dan kali ini Andik Firmansyah. Ya. Masuk menit ke 33. Halo saja, sangat rapat pressing ketat dilakukan oleh para pemain Indonesia kepada Vietnam. Pada ke dalam, gagal lagi. Pada ke dalam lagi bagi Indonesia, Asim Kipu. Asim Kipu pemain asal Persija Jakarta. Tidak cermat, Ibo menerima umpan dari Asim Kipu. Kita lihat bagaimana Coach Rahmat Darmawan dengan asisten pelatihnya ada Edi Harto
Widodo Cahyono Putro, Aji Santoso, dan Satya Bagja. Kontrol bola menentukan Indonesia. Kerjasama cukup baik Okto Maniani dengan Patrick Wanggai tadi. Maksudnya lepas lagi bola. Diego Michel. Tampak sudah sehat kembali penjaga gawang Pran Bungo. Masih 0-0 pemirsa. Semifinal pertama atau semifinal kedua maksud kami dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Setelah Malaysia di semifinal pertama mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Okto Maniani, Diego Michel, Dirga Lasut. Patrick Wanggai terlalu jauh tadi. Kembali partai kesebelasan Pantang Luong kerjasama dengan Nguyen Van Nguyet. Belum keluar lapangan pertandingan. Dihalau saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Iya, Gunawan tidak ambil resiko tadi. Seorang motivator juga tampaknya pelatih Falco God. Iya. Algokot bukan tidak menyadari kiper kesakitan ya. Tapi dia ingin sikap mental yang jangan menunjukkan rasa sakit itu. Jangan sampai lawan tahu. Dia menunjukkan gestur bahwa harus membusungkan dada. Kembali sebuah peluang kali ini. Shooting keras jauh dari sasaran dari Nguyen Trong Hoang. Belum membahayakan sedikit pun gawang Indonesia. Ya, jangan pernah lengah walaupun paling tidak 10 menit terakhir kita menekan. Tapi tiba-tiba kita lihat ada sebuah peluang shooting walaupun masih melebar. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Itulah suara yang terdengar saya di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dukungan tak henti-hentinya diberikan kepada Garuda Muda di semifinal kali ini. Pada kendala bagi Indonesia. Tensi pertandingan yang cukup panas. Tempo permainan yang cukup tinggi sejak menit pertama. Mesin Kipu. Pelanggaran menentukan bagi Indonesia kali ini. Tibo yang bermain ke kiri ke kanan memberikan ruangnya kosong kepada Patrick Wanggai. Matar mampu memberikan instruksinya di lapangan pertandingan. Sebuah pertandingan yang menegangkan bagi semua penonton yang hadir di Gelora Bung Karno dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Medali emas SEA Games menjadi sebuah harga mati bagi Garuda Muda. Salah satunya adalah pertandingan yang harus dilewatinya di malam hari ini menghadapi Vietnam. Okto Maniani lepaskan umpan, masih mampu dibuang oleh di belakang Au Van Huan tadi. Serangan balik cepat sekali, Nguyen Van Nguyet tidak mudah melewati Andik Firmansyah. Lima gol telah dikemas pemain berusia 20 tahun ini yang bermain bagi Hanoi FC. Umpan ke dalam, Au Van Huan. Dirga Lasut. Tibo. Masih Tibo, gagal. Upaya dari Vietnam berbahaya di dalam kotak penalti. Sebuah syuting mudah bagi Kurnia Mega, aman gawang Indonesia dari tendangan Huang Bingkun. Ya, peluang pertama Vietnam syuting ke arah gawang walaupun masih bisa dikuasai Kurnia Mega, tapi ini bahaya. Kita lihat penguasaan bola Tibo bisa direbut oleh Vantang, lalu dia terupas. Mereka pun sama mainnya di depan. Bola-bola pendek terupas-terupas, bukan bola lambung. Sebuah kesempatan emas pertama, peluang pertama bagi Vietnam, shot pertama dari Vietnam. Harus diwaspadai oleh Indonesia ketika mereka atau Vietnam mampu memainkan bola, memainkan ritme mereka. Ini yang harus diwaspadai oleh Gunawan Dwi Cahyo dan kawan-kawan di lini belakang. Racing coba dilakukan, melebar ke kanan, membentur Andik Firmansyah. Kita lihat bertukar posisi ya. Andik sekarang ke kiri, Okto ke kanan tadi. Usai tendangan bebas yang diambil oleh Okto di kanan.
switch mereka berdua. Ya. Pelanggaran kali ini. Ini akan membuat lawan menghadapi dua gaya berbeda. Harus melihat lagi. Ini kesempatan bagi Okto maupun Andik. Memasuki menit ke-38, 7 menit lagi waktu normal. Bagi kedua kesebelasan di babak pertama. Masih 0-0. Oh, terpeleset tadi kalau kita lihat bagaimana sebuah upaya dari Diego Michel. Andi Firmansyah, yang jelas sekali pemirsa, lagi-lagi Trong Huang, pemain yang kerap melakukan pelanggaran, dorongan cukup keras memang. Apakah ini akan menjadi sebuah kartu atau peringatan saja? Nomor 8 yang melakukannya sebetulnya. Ya karena 50-50 ya. Artinya Andik menjadi terjepit. Ini lihat situasi. Ya, sebuah dorongan keras sekali. 8 sebetulnya yang berusaha mengambil memaksakan diri ya. Ya, kelihatan jelas bagaimana ya dari usahanya untuk dapat menghentikan. Wasit melihat nomor 4 justru yang melakukan pelanggaran. Sebuah peluang bagi Indonesia. Gunawan, Okto. Kembali upaya dari Indonesia. Coba dikejar oleh Thibo. Terlalu deras jalannya bola. Tidak mampu Thibo mengejar bola. Adalah Thibo, pemain asal Persipura Jayapura. 3 gol telah dikemasnya di SEA Games 2011 ini. Tendangan gawang dari Tran Bungok. Namun Cahyo tadi lakukan Tran Huang. Ngo Huang Tin. Potong saja oleh Diego Michel. Dirga langsung. Terjadi benturan di sana. Cukup baik. Andi Firmansyah kali ini. Umpan Okto Maniani. 3 melawan 4. Okto Maniani. Terlalu lama Okto. Disapu saja oleh Ngo Huang Tin. Kita lihat ya Vietnam main keras. Main lugas. Berani main keras. Ini tipikal Vietnam. Fighting spirit. Pantang menyerah. Force. Kita lihat sebuah benturan terjadi di sana dan Gelasut pun kesakitan. Nguyen Trong Huang ini benar-benar petarung di lapangan tengahnya Vietnam ya, nomor 8 ini. Dia bisa passing bola, dia berani rebut bola. Pemain spesialis kartu kuning. Iya, iya. Ini soal nyali juga. Dirga Lasut kena tadi. Sangat keras diambil. Ini yang diwaspadai dengan Vietnam. Kenapa lawan Vietnam tidak pernah mudah? Mereka lawan. Kita press, mereka balik press. Kita tadi foto yang menarik ketika Coach Rahmat mengatakan 1, 2, 3 dari tangannya dan angka 8. Apakah memang dia protes kepada hakim garis? 3 kali nomor 8 tidak mendapatkan kartu kuning. Iya, ya betul sekali. Egy, Okto, dan Dirga Lasut. Ya. Yang pertama Egy, Okto, dia tackling juga. Ketiga Dirga Lasut. Mungkin yang keempat kartu merah. Inilah Dirga Lasut mendapatkan perawatan medis di luar lapangan pertandingan. Sebuah aksi dari Dirga Lasut tadi. Tendangan dari Thibo tidak membahayakan gawang Vietnam. Chris Bonai. Tersisa 3 menit lagi waktu normal di babak pertama. Indonesia belum mampu mengoyak gawang Tran Bungok. Masih 0-0. Menang dari pertandingan ini akan melaju ke babak final yang akan dilakukan pada tanggal 21 November 2011 nanti. Ya, Tran Bungok. Apakah ini akan menjadi kartu kuning dari wasit Kim Jong Hyuk? Cukup tegas. Terlalu lama memainkan bola, membuang-buang waktu. Tangan gawang telah dilakukan. Diego Michel. Cepat sekali kali ini.
bukan merupakan sebuah pelanggaran. Advantage. Wang Mintung, baik sekali. Gunawan Dwi Cahyo, salah satu pemain petarung juga di pertandingan kali ini. Kapten kesebelasan, Pham Thanh Luong. Kontrol bolanya ya, Pham Thanh Luong. Cukup baik Okto, keluar apa pertandingan yang pada bagi Indonesia. Tidak ada celah bagi para pemain Vietnam di pertandingan malam hari ini. Masih tertata rapi, konsentrasi dan disiplin lini belakang Indonesia. Asif Cipu, Egi, Abdul Rahman, jauh umpan Abdul Rahman, Okto yang dituju sebetulnya. Wow, inilah partai semifinal. Inilah yang menarik dari sebuah perseteruan Asia Tenggara. Bukan hanya Indonesia Thailand, bukan hanya Indonesia Malaysia. Indonesia Vietnam semakin panas dari tahun ke tahun. Sebuah peluang tadi dihalau saja oleh Lam Nai Nguyen. Tidak main-main, berjibaku ya, lugas para pemain belakang Vietnam. Umpan tadi maksudnya sebuah pelanggaran. Keuntungan bagi Indonesia. Okto Maniani terjatuh. Kita lihat apakah ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia. Dalam tayang ulang ini Egy Melgiansyah. Lagi-lagi nomor 8. Cukup berbahaya pemain ini. Keras memang nomor 8. Huyen Trong Hoang. Tembok gelandang yang sulit dilewati secara individu memang. Bola dihadapi oleh Egy Melgiansyah. 5 pemain Indonesia di dalam kotak penalti. Kita rasa sudah Indonesia. Lakukan penjagaan. Lakukan Egy Melgiansyah. Harus saja. Trumbong. Serangan balik cukup berbahaya. 2 melawan 3. Kita lihat itu bisa jauh sekali. Masih nanti dihalau. Ali Firmansyah jauh turun ke belakang. Membantu pertahanan. Indonesia jangan pernah lengah. Kita lihat serangan baliknya cepat. Nomor 12, nomor 7, berdua mereka. Coba tekan Indonesia. Kecepatan lari, dribblenya, keberaniannya. Ya, hujan lebat turun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Apakah ini juga akan berpengaruh dalam permainan kedua kesebelasan, lapangan yang semakin sulit dikontrol? Ya, kedua tim mengandalkan bola-bola pendek dan lapangan kalau menjadi berat akan sulit. Benar dilakukan. Kita lihat Trong Hoang. Kata kesebelasan, Pham Thanh Luong. Masih Pham Thanh Luong, lepaskan umpan, bukan masalah bagi Kurnia Mega di kesempatan kali ini. Kita lihat hujan cukup deras turun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Semakin sulit mengontrol bola. Ibo lalu jauh. Inilah Kurnia Mega. 5 menit waktu tambahan di babak pertama ini setelah tadi terjadi insiden ketika penjaga gawang Tran Bung Mok harus mendapatkan perawatan medis. Okto Maniani, Tibo, Patrick Wanggai yang dituju. Kita belum melihat aksi dari Patrick Wanggai di pertandingan kali ini. Cukup mendapatkan bola yang sangat ketat. Tibo, pelanggaran terjadi di sana. Sangat-sangat ketat. Apakah ini akan menjadi sebuah kartu kuning yang sangat merugikan bagi Patrick Wanggai? Iya, sangat terlihat memang juga. Kebetulan wasit juga sangat melihat ada sikut tadi Patrick Wanggai ketika dia lompat duel ya. Dia di udara juga dalam kamera tadi kita lihat tertangkap bahwa Patrick Wanggai melakukan sikut. Apakah ini mencerminkan bahwa Patrick Wanggai mulai frustrasi dengan ketatnya barisan pertahanan? Sama sekali bukan ya. Dia hanya berduel saja, tapi memang dia angkat ini dan itu berbahaya. Jelas sekali tadi dalam tayang ulang sikut dari Patrick Wanggai, hadiah yang indah pada kepala pemain Vietnam. Inilah pemain yang paling tajam di kubu Indonesia. Ini pertandingan yang memicu adrenalin ya, ketegangan,
siapa yang bisa lebih kontrol permainan ini akan sangat menarik. Lalu hujan turun juga, belum tentu menambah mudah pertandingan. Lapangan berat. Hujan cukup deras mengguyur kota Jakarta. Jangan langsung ke depan. Bukan masalah bagi Diego Michel. Dirga Lasut sangat taktis. Okto Maniani. Egi Melgiarsyah lepaskan umpan. Andik yang dituju. Bersama dia. Dua lapangan pertandingan. Lemparnya ke dalam bagi Indonesia. 0-0. Cukup alot pertandingan semifinal kali ini. Ngo Huang Tin. Kapten kesebelasan nih Pantan Gong, kontrol bolanya, kualitas skillnya luar biasa. Nguyen Van Nguyet tidak mampu melewati Diego Michel. Lempar ke dalam bagi Vietnam. Salah sedikit diambil ya, Nguyen Van Nguyet. Ngotot. Jangan pernah lengah lawan Vietnam. Nguyen Van Nguyet lagi-lagi tidak mampu melewati Diego Michel. Lempar ke dalam kembali bagi Vietnam. Cukup baik Okto. Ibo kali ini. Dua kesebelasan, dua pemain saling ngotot di pertandingan kali ini. Masih Okto Maniani. 1 melawan 4 di sana. Egi Melgiarsyah umpan. Patrick Wanggai kali ini. Lakukan sprint. Masih Patrick Wanggai. Tidak mampu dia melewati Chung Hong An. Kalah sprint tadi ya, Patrick Wanggai. Adi Firmansyah. Adi lepaskan umpan. Tendangan penjuru bagi Indonesia di akhir pertandingan babak pertama. Inilah Chung Hong An. Tendangan penjuru kelima bagi Indonesia di babak pertama. Kesempatan terakhir bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Andi Firmansyah di babak pertama ini. Bukan umpan. Cukup bebas. Oh, tepat di pelukan penjaga gawang Tran Bung Ngoc. Dan wasit Kim Yang Hyuk asal Korea Selatan. Bukan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Lagi-lagi harus tergeletak di lapangan pertandingan pemirsa. Tran Bung Ngoc. Demikianlah drama pertandingan 50 menit di babak pertama. Vietnam 0, Indonesia 0. Jangan kemana-mana pemirsa RCTI, karena kami akan segera kembali untuk Anda. Maksimal di babak pertama. Hampir di babak pertama hampir seluruh pemain main maksimal, terutama saat defense. Kita lihat Diego kalau saat defense bola lambung dia selalu menang duel. Dia masuk ke dalam. Okto juga saat defense turun membantu. Baik, betul dan juga pemirsa, segera kita saksikan kick-off pertandingan babak kedua di tengah guyuran hujan deras di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Siapakah tim yang akan menghadapi Malaysia di partai puncak nanti perebutan gelar medali emas SEA Games 2011 tanggal 21 November. Vietnamkah atau Indonesiakah? Inilah wasit Kim Jong Hyuk asal Korea Selatan memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Kick-off pertandingan babak kedua telah dilakukan. Saya Tino Gro dan Bung Tommy Welly kembali akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam hari ini. Kurnia Mega, belum terjadi pergantian pemain dari kedua negara. Abdurrahman lepaskan umpan, Thibaut yang dituju.
Okto bermain di kiri dan Andik Firmansyah di kanan di awal pertandingan babak kedua ini. Inilah Levantang yang juga tidak terlihat gerak-geriknya di babak pertama. Patrick Wanggai. Okto yang dituju. Berani duel Andik Firmansyah meskipun posturnya kalah tadi dengan Levantang. Ada perubahan di babak kedua. Kita lihat Pham Thanh Luong nomor 19 kapten Vietnam main di kiri. Diego Bissell. Lagi-lagi nomor punggung 8. Kita lihat cukup lugas Trong Hoang. Pelatih Vietnam Falco Ghost mungkin menganggap bahwa Pham Thanh Luong lebih punya peluang untuk bisa lepas dari kawalan Hasim Kipu. Kita nantikan pertarungan strategi ini. Perubahan strategi yang menarik tapi juga bisa menjadi menegangkan bagi kita. Thibaut mendapatkan pengawalan cukup ketat. Kali ini serangan dari Vietnam dihalau saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Andik Firmansyah. Pelanggaran dilakukan oleh Andik Firmansyah terhadap Chu Ngo An. Kita lihat dalam tayang ulang, ya jelas sekali tadi mengangkat kaki terlalu tinggi dari Andik Firmansyah, pemain kelahiran 19 tahun yang lalu. Thibaut kali ini peluang emas pemirsa. Titus Bonai. Thibaut, sayang sekali sebuah peluang emas dari Titus Bonai. Jauh dari sasaran gawang Tran Bungok. Kalau kita balik ke yang lawan Malaysia, 2 kali lawan Malaysia sekarang dalam posisi yang hampir sama. Kita lihat kembali sontekan Thibaut melebar. Padahal dia sudah berusaha keras ya. Melewati 2 pemain lawan, sprint bagus, dribbling bagus. Finishing yang belum. Gagal lagi upaya dari Titus Bonai dan Indonesia. Di saat hujan cukup deras di malam hari ini. 1 gol saja akan berubah segalanya di lapangan pertandingan. Kembali upaya dari Indonesia. Kontrol bola yang semakin sulit. Lapangan sangat licin di malam hari ini. Belum keluar. Bola dikuasai Indonesia. Hasim Kipu. Thibaut. Masih Thibaut. Umpan. Patrick Wanggai yang dituju. Offside. Berdiri posisi offside. Inilah Patrick Wanggai yang belum mendapatkan kesempatan 1 kali pun sejak babak pertama. Vietnam berhasil mematikan alur bola yang menuju pada Patrick Wanggai. 50-50, Bu. Iya, tapi memang Patrick Wanggai 1 tuh langkah offside ya. Inilah Kim Jong Hyuk. Hakim garis asal Maldives. Offside 3 Indonesia, Vietnam 0. Jebakan offside yang cukup baik. Vietnam sangat siap menghadapi tuan rumah di malam hari ini. Tendangan dilakukan oleh Trong Huyn Thu. Jatuh di kaki Andik Firmansyah. Terjatuh Andik. Pelanggaran dilakukan oleh Ngo Hoang Tin. Dribbling seperti ini, berani melewati lawan lalu pelanggaran ini kan keuntungan sebetulnya. Tendangan bebas. Walaupun harus cermat ya, harus cerdik kapan dia dribbling, kapan dia passing. Inilah Ngo Hoang Pin, berusia 19 tahun asal klub Songlang Ngean. Sedangkan ini adalah Huang Ding Tung. Kembali ke dalam. Lebih dekat kepada Abdurrahman Dirgalaso. Lakukan sebuah tendangan tadi, coba dikejar. Offside. Lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera offside. Ya, jelas kalau dalam sudut pandang yang kita saksikan di layar kaca, memang jelas offside. Sebuah peluang, gagal lagi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Tran Bungok. Jika hasil 0-0 berakhir, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit.
Dan jika masih sama, skor belum ada pemenang di pertandingan malam hari ini, maka akan dilanjutkan dengan adu tendangan penalti. Kita berharap bahwa Indonesia mampu menyelesaikan pertandingan bukan dengan adu tendangan penalti, Bung Toel. Apapun bisa terjadi di situ. Pelanggaran Hasim Kipu menjatuhkan salah seorang pemain Vietnam. Hasim Kipu, pemain berusia 23 tahun. Sigap ya wasit ya, langsung melihat bahwa ini pelanggaran yang memang membahayakan mengenai kepala. Jadi dia langsung berlari meminta medis masuk. Ya, kepala, membentur kepala. Pelipis saya pikir ya. Dari sebuah bola tidak disengaja, Bu. Duel heading antara Kipu dengan Pham Thanh Luong. Ini perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Vietnam. Pham Thanh Luong bergeser ke kiri. Head to head duel dengan Hasim Kipu. Kita lihat bench dari Vietnam berdiskusi dengan asisten pelatih asal Jerman ini. Cukup sukses bersama dengan Vietnam. Ya, dia mulai melatih pada bulan Juni 2011 ya. Rahmat Darmawan pun berdiskusi dengan asisten pelatih Coach RD, panggilan akrabnya. Kapten kesebelasan Pham Thanh Luong masih mendapatkan perawatan medis di dalam lapangan pertandingan. Ya, jelas sekali sebuah sundulan kepala yang mengenai pelipis kanannya. Dari sudut pandang kita berbeda, langsung tersungkur berbenturan dengan Hasim Kipu. Apakah cukup dalam atau lukanya cukup parah? Bersiap-siap salah seorang atau dua pemain cadangan dari Vietnam. Kita lihat bagaimana Vietnam tangguh, lawan yang tangguh bagi Indonesia di semifinal kali ini. Berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya ketika Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 6-0, mengalahkan Singapura dengan skor 2-0, dan Thailand yang bermain dengan 94 pemain kita kalahkan dengan skor 3-1. Ini para penonton yang masih tetap setia dan menunggu. Gol pertama hadir ke gawang Tran Bung Ngoc pada malam hari ini. Sebuah keinginan setelah 1991. Itulah medali emas terakhir yang diperoleh oleh Indonesia di ajang SEA Games dalam cabang olahraga sepak bola. Lagi-lagi untuk kedua kalinya dalam pertandingan ini, setelah tadi Tran Bung Ngoc cukup lama tergeletak, kali ini kapten kesebelasan Pham Thanh Luong. Apakah Anda melihat Bung Toel ini mengganggu emosi kesiapan pemain dalam bertanding di lapangan pertandingan? Karena berdiam diri cukup lama, cukup dingin di tengah hujan yang cukup deras. Ya, tapi tidak perlu bereaksi dengan emosional. Karena di sana kan ada wasit. Wasit yang ambil keputusan. Kita lihat ini kan bukan kepura-puraan. Situasi yang harus dihadapi. Tampaknya sobek cukup parah di pelipis kanan dari kapten kesebelasan Pham Thanh Luong. Bola dihadapi oleh Nguyen Trong Hoang. Situasi yang cukup berbahaya. Indonesia harus waspada di kesempatan kali ini. 11 berbanding 7 dalam fall. Cukup keras, cukup seimbang di pertandingan malam hari ini, pemirsa. Kurnia Mega bersiap-siap di bawah gawang, telah lakukan. Halo saja. Aman lagi gawang Indonesia. Vietnam tidak mampu. Trong Hoang melewati Egy Melgiansyah, kapten kesebelasan. Sentral sekali ya peranan Nguyen Trong Hoang yang nomor 8 ini. Berbahaya Nguyen Van Nguyen. Baik sekali. Oh, kepleset Hasim Kipu. Indonesia dalam tekanan kali ini. Patrick Wanggai. Advantage. Patrick Wanggai, kita lihat terlalu lama. Vietnam lakukan tekanan, lolos dari jebakan offside. Baik sekali Kurnia Mega keluar dari gawangnya, membaca arah umpan. Tangkapan yang bagus, aksi yang bagus dari Kurnia Mega, tenang. Nomor 12 kita lihat skill individu syutingnya bahaya.
Bukan sebuah ancaman bagi Kurnia Mega. Sempat panik tadi Indonesia. Ini dia untung keputusan yang tepat, tangkapan yang juga lengket dari Kurnia Mega. Menjaga gawang utama Indonesia cukup tenang dan kita lihat Egy Melgiansyah tergeletak. Sebuah hal yang harus diwaspadai karena dialah salah satu pemain yang cukup baik ya. Kartu kuning diberikan kepada Ngo Huang Tin. Kartu kuning ketiga. Iya, sudah 3 kartu kuning di kubu Vietnam. Sebaliknya di Indonesia hanya 1 ya. Ya. Di babak pertama tadi Patrick Wanggai. Inilah Egy Melgiansyah mendapatkan sebuah tackling mengenai ankle kaki kanannya. Iya, tackling yang terlambat pula. Tapi tadi wasit memberikan advantage dulu karena bola mengarah pada Patrick Wanggai. Inilah Ngo Huang Tin, umur 19 tahun. Hasim Kipu, sayap kanan Garuda Muda. Coach RD pun masih belum menemukan golnya bagi tim kesayangan dia tentunya di malam hari ini. Sangat yakin bahwa Indonesia harus mampu mengalahkan Vietnam untuk dapat menghadapi Malaysia di partai puncak. 0-0, memasuki menit ke-57. Abdul Rahman. Jauh cukup baik kali ini, peluang bagi Indonesia. Offside. Okto Maniani terperangkap offside. Kalaupun tadi tidak terperangkap offside, pengambilan keputusan menendangnya dengan kaki kiri agak memaksakan memang. Ya, terperangkap offside. Okto Maniani. Di posisi ini kanan harusnya dia lob. 58 menit waktu berlalu di babak kedua ini. Tendangan penjuru, sebuah situasi yang berbahaya ketika dua tim bermain cukup disiplin di belakang. Bola mati menjadi sebuah ancaman tersendiri. Betul sekali. Dan kita lihat perubahan penggantian sayap di kubu Vietnam. Nomor 9 sekarang menekan Diego Michel. Hasim Kipu dengan Van Tan Luong. Nguyen Van Nguyet masih kapten kesebelasan. Long Tam Luong, syuting keras, berbahaya kali ini. Bola mengarah ke belakang. Agak sedikit panik tapi harus diredam ini karena kesalahan sedikit bisa bahaya. Masih kotak penalti, belum keluar apa pertandingan. Tepat dipelukan Kurnia Mega. Kita lihat bagaimana dinginnya Kurnia Mega menjaga gawang Indonesia di malam hari ini. Okto Maniani, Indonesia mencoba membangun serangan. Tidak cermat. Egy Melgiansyah. Cukup baik Egy. Dirga Lasut, sebuah pelanggaran lagi-lagi nomor punggung 8. Iya, tidak akan pernah dibiarkan oleh Nguyen Trong Hoang. Dia memberikan sebuah kekuatan di lini tengah Vietnam. Dia tackling tidak pernah ragu-ragu. Ini pertarungan mental juga, bukan hanya taktik strategi. Kita lihat, 8 tidak pernah memberikan keleluasan buat gelandang kita kuasai bola. Ini Dan pemain bola. penting bagi Vietnam, tapi menyebalkan bagi pemain Indonesia. Tabrak terus dari Nguyen Trong Hoang. Salah satu pemain kunci dari Vietnam. Bola dikuasai oleh Nguyen Trong Hoang. Manfaatkan lebar lapangan, sebuah kesalahan coba dikejar oleh kapten kesebelasan, berhasil. Pham Thanh Luong. Indonesia kali ini cukup baik. Oh, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran? Kita lihat kartu kuning kedua kah atau hanya sebuah keputusan tendangan bebas bagi Indonesia? Patrick Wanggai harus berani ambil tendangan bebas ini. Gunakan kaki kirinya. Jangan Egy, tapi Patrick Wanggai yang harus ambil. Dalam teh ulang untuk oleh juga pemirsa, keberanian Egy Melgiansyah melewati dua pemain. Cukup cerdik Egy. Dan sebuah tackling yang sebenarnya berbahaya bagi nomor punggung 28 yang telah mendapatkan kartu kuning pertama. Betul sekali. Apakah Patrick Wanggai yang akan menjadi algojo di kesempatan kali ini? Kita akan saksikan sudut yang menguntungkan bagi pemain kidal Patrick Wanggai di menit ke-61 ini.
Vietnam 0, Indonesia 0. Patrick Wanggai menjadi algojo di kesempatan kali ini. Hampir semua pemain Vietnam berada di dalam kotak penalti. Hanya 4 pemain Indonesia. Patrick Wanggai lakukan, masuk! Indonesia unggul kali ini melalui Patrick Wanggai. Sebuah ketenangan, kaki kiri yang brilian, pengambilan keputusan yang tepat. Kita lihat, Indonesia unggul. Patrick Wanggai punya kaki kiri dan dia ambil keputusan yang tepat, tendangan bebas. Vietnam 0, Indonesia 1. Patrick Wanggai, pemain asal Persidafon Davonsoro, menciptakan gol kelimanya dan membuat Indonesia unggul semangat di semifinal SEA Games 2011. Vietnam 0, Indonesia 1. Setelah Patrick Wanggai, kita lihat tendangan bebasnya cukup terik, melihat pergerakan, tidak menempatkan bola di sudut atas, sedikit tipis. Ya, sedikit membentur kaki pemain Vietnam dan mengarah ke tiang dekat. Ini yang membuat gerakan dari penjaga gawang agak terlambat. Jebol gawang Tran Bung Ngoc. Kita lihat ekspresi dari Kurnia Mega. Bagaimana lihat ekspresi para pelatih? Iya, kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan seakan melepaskan penantiannya sepanjang 62 menit. Tegang, pelatih ambil semua ketegangan pemain. Maka sangat terlihat wajah Rahmat Darmawan sangat tegang dalam ini. Indonesia 1, Vietnam 0. Pemirsa, semifinal Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini. Kita akan lihat apakah Garuda Muda akan terbang tinggi dan semakin tinggi lagi di Gelora Bung Karno pada malam hari ini. Patrick Wanggai. Satu kesempatan, 1 gol. Itulah bahayanya Patrick Wanggai. Sebuah pelanggaran. Jadi tendangan bebas bagi Vietnam. Pelanggaran dilakukan oleh Oktomaniani terhadap Ngo Huang Kim. Vietnam mencoba melakukan tekanan, dipotong saja dengan baik oleh Gunawan Dwi Cahyo. Pelanggaran lagi kali ini. Nomor punggung 8, man of the match tampaknya bagi Vietnam. Ya. Inilah Nguyen Trong Hoang, 22 tahun, asal Somlangean. 1 gol telah diberikan oleh Trong Hoang di SEA Games kali ini bagi Vietnam. Hasin Tipu. Mulai berani Hasin Tipu keluar dari pertahanan. Andi Firmansyah coba kejar bola. Dihalau saja oleh Tran Bung Ngoc. Harus waspada para pemain belakang Indonesia. Abdul Rahman tadi. Trong Hoang. Lempang tangan dituju. Antara ke dalam, Diego Michel. Serangan kembali Indonesia, Titus Bonai. Jatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam bagi Vietnam. Pressing cepat dilakukan oleh para pemain Indonesia meskipun unggul 1-0. Tidak membuat para Vietnam, membiarkan pemain Vietnam dapat mengembangkan permainan di babak kedua ini. Jangan pernah lengah walaupun sudah unggul. Masih ada 25 menit waktu normal. Dan Vietnam adalah petarung-petarung yang akan terus mengejar. Jadi waspada, hati-hati, tetap konsentrasi tinggi. Pantang Luang. Cungoan. Yang tujuh adalah Huang Bintung. Cukup baik Andi Firmansyah berjibaku menjaga pertahanan maupun membantu penyerangan di pertandingan malam hari ini. Egy Melkiansyah, Patrick Wanggai, serangan balik Indonesia.
Kita lihat Okto Maniani berlari dari sisi kanan pertahanan Vietnam. Lepas kontrol dari Okto Maniani. Ini pengawalan dari Au Van Huan. Kita lihat. Diego Michel. Okto Maniani. Masih Okto. Bagus sekali. Oh, tidak mampu melewati Lam Huan Uang. Pham Thanh Luong. Lebarkan oleh Van Tang. Masih Van Tang. Umpan. Ada Andik di sana. Pham Long Won. Berbahaya. Cukup cerdik. Andik Firmansyah. Masih Andik. Inilah salah satu pelari di tim nasional Garuda Muda. Lepaskan umpan. Ada pelari kedua di sana. Cepat sekali. Kita lihat. Kerja keras lini belakang Vietnam menghadapi Indonesia. Ya, silih berganti. Tadi hampir saja sebuah kerja keras dari Andik yang sangat baik sekali merebut bola dari Pham Thanh Luong. Vietnam, Nguyen Van Nguyet, Hoang Dinh Tung. Coba melebar ke kiri kali ini. Pham Thanh Luong. Hoang Dinh Tung. Rapat sekali barisan pertahanan Indonesia. Belum terjadi pergantian pemain hingga saat ini. Chung Hoa. Dirga langsung tadi halo bola. Patrick Wanggai pun jauh membantu pertahanan. Keluar lapangan pertandingan memasuki menit ke-68. Inilah pencetak gol di menit ke-61 tadi. Patrick Wanggai. Nguyen Van Nguyet. Sangat lugas. Abdul Rahman tadi membuang bola. Patrick Wanggai melebar ke kiri. Thibaut yang dituju. Kita lihat Thibaut. Pemain yang tidak bisa dijaga. Sangat cepat. Kita lihat gimana aksi Thibaut. Masih Thibaut lepaskan umpan. Masih membentur penjaga gawang Tran Bung Ngoc. Kita lihat kembali Pham Thanh Luong. Bersiap-siap Bung Toel dan juga pemirsa, salah satu pemain yang juga berbahaya dari Vietnam nomor punggung 10 di pinggir lapangan pertandingan. Iya, Lee Hoang Tin. Lee Hoang Tin adalah salah satu penyerang berbahaya dari Vietnam. Egy Melgiansyah kali ini. Indonesia mencoba melakukan tekanan. Cukup baik. Thibaut, Titus Bonai. Masih Thibaut di dalam kotak penalti. Thibaut, umpan Patrick Wanggai. Sebuah kolaborasi yang cukup baik. Ya, kita lihat lebih klik ya dengan Patrick Wanggai. Tadi juga aksi individu Thibaut sangat bagus sekali. Jadi sebuah kesempatan dalam time ulang. Kita lihat Titus Bonai step over beberapa kali, lepaskan umpan atau sebuah tendangan keras tadi. Bola liar tidak ada yang menyambut. Tadi ini kesempatan kedua dari Thibaut. Iya, aksi individu kita lihat dengan sangat berani, percaya diri dia. Salah komunikasi tampaknya dengan Patrick Wanggai. Hujan pun turun deras dan inilah nomor punggung 10 menggantikan Ngo Huang Tin. Ya, kita lihat seorang gelandang bertahan nomor 5. Lee Hoang Tin digantikan oleh nomor 5 adalah Hong Chin digantikan oleh Lee Hoang Tin. Lee Hoang Tin adalah striker nomor 10. Pemain yang juga kuat di kaki kiri. Sudah 2 gol dia ciptakan untuk Vietnam. Jadi bahaya bagi kita lihat di sini Egy Melgiansyah ditanduk keluar lapangan. Sebuah kerugian inilah proses terjadinya gol dan bang! Masuk! Indonesia 1, Vietnam 0. Dalam time ulang kita saksikan. Patrick Wanggai mengejutkan penjaga gawang yang tak sulit ditembus sejak babak pertama tadi. Tran Bung Ngoc. Dan kita lihat ekspresi dari seluruh penonton yang hadir di Gelora Bung Karno menyambut gol Patrick Wanggai. Vietnam 0, Indonesia 1. Ya, Egy Melgiansyah, pemain yang sangat sentral. Kita berharap tidak ada cedera yang cukup serius, Bung Toel dan juga pemirsa. Betul sekali. Tidak ada pemain gelandang yang bisa mengatur bola sebaik Egy saat ini di tim 23.
Kita masih memiliki Ramdhani Lestaluhu di tengah. Dan kita juga masih memiliki Ferdinand Sinaga. Tapi Pemain sangat riskan kalau di situasi kayak seperti ini, Egy Melgiansyah tidak bisa melanjutkan pertandingan dan Ramdhani. Pilihannya sepertinya Hendro kalau sampai seandainya Egy tidak bisa melanjutkan pertandingan. Vietnam masih memiliki waktu 20 menit untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka. Bisa kita lihat, dia ngotot dengan memasukkan satu striker lagi, nomor 10. Mereka kurangi gelandang, masuk striker. Kita lihat cukup bebas kali ini. Sebuah shooting dari Hong Duong Tung. Masih jauh dari gawang Kurnia Mega. Kita lihat dalam posisi sangat bebas sekali. Huang Dintung, pemain berusia 23 tahun ini. Tampaknya terjadi perubahan strategi ketika 4 pemain yang memiliki naluri menyerang lebih baik diturunkan oleh pelatih Falco Gotts. Iya, ini semifinal. Mereka tidak ada pilihan lain selain harus mengejar ketinggalan. Thibaut maksudnya berikan pada Patrick Wanggai. Dipotong dengan baik. Dirga Lasut. Egy Melgiansyah tampaknya sudah kembali bermain di lini tengah Indonesia. Lapangan semakin licin kalau kita lihat dalam tayangan televisi. Karena hujan yang cukup deras mengguyur kota Jakarta. Satu 0 belum aman, apapun masih bisa terjadi. Betul sekali. Abdul Rahman. Cukup baik, kita lihat kembali Pham Thanh Luong. Umpan yang sangat terarah. Berbahaya bagi Indonesia. Shooting yang masih jauh melambung di atas gawang Kurnia Mega. Mulai lebih agresif Vietnam, jadi bahaya ini bagi pertahanan Indonesia. Konsentrasi full, jangan pernah kendor. Keunggulan jangan sampai bisa dikejar. Masuki menit ke-73, Indonesia masih unggul 1-0. Kurnia Mega lakukan tendangan gawang. Konsentrasi dibutuhkan oleh para pemain Garuda Muda ini untuk dapat mempertahankan keunggulan. Pham Thanh Luong. Levang Tang kali ini. Sedikit terjadi perubahan ketika Levang Tang bermain di tengah. Iya, ini pemain paling senior, pemain paling berpengalaman karena pernah tampil di AFF 2008 saat Vietnam juara, jadi dia berperan besar sekarang. Hati-hati Indonesia, terus konsentrasi. Ya, Okto Maniani terjatuh, sebuah pelanggaran. Kita lihat kali ini adalah Levang Tang yang menghentikan pergerakan dari Okto Maniani. pergantian juga bukan hal yang mudah bagi Indonesia. Kenapa? Karena 11 pemain yang sedang ada di lapangan ini sedang memainkan tempo, ritme, konsentrasi yang sedang bagus. Umpan yang brilian dari Egy Melgiansyah, luar biasa Egy. Tepat sekali pada Diego Michel. Umpan Diego Michel. Lebih mudah bagi penjaga gawang Tran Bung Kok mengantisipasi umpan dari Diego Michel tadi. Levang Tang. Coba lewati Dirga Lasut. Nguyen Van Nguyen. Berbahaya kali ini, sebuah syuting. Beruntung Vietnam tidak memiliki penembak-penembak jarak jauh yang mampu mengganggu Kurnia Mega. Ini tapi kaki kirinya bagus, makanya dia bergerak ke kiri. Kita lihat. Beruntung saja syutingnya tidak akurat. Tidak pada mengenai bola dengan tepat. Lee Huang Tin. Ekspresi kekecewaan dari Falco Gotts. Ngeleng-ngelengkan kepalanya. Memang seorang pemain kiri tadi. Lee Huang Tin. Okto Maniani. Indonesia kembali melakukan tekanan. Umpan. Dihalau saja oleh Lam Ngan Nguang. Lagi-lagi sebuah tekanan. Thibaut. Tepat kali ini dipelukan penjaga gawang Tran Bung Kok. Inilah Thibaut ya, kelebihan Thibaut. Kita lihat sontekan dari Andik. Ini kerjasama yang menarik. Sontekan Andik tanpa kontrol, stop dada, dia syuting langsung. Dia tahu arah gawang. Inilah kehebatan Thibaut, kelebihan Thibaut juga.
15 menit lagi waktu tersisa di waktu normal. Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di semifinal SEA Games 2011. 59% berbanding 49% dalam penguasaan bola. Diego Michel. Masih Diego. Coba memasuki kotak penalti. Umpan Diego keluar lapangan pertandingan. Tendangan penjuru bagi Indonesia. Sepak pojok pertama Indonesia di babak kedua. Dan kita lihat, inilah Diego ya. Penetrasi seperti inilah yang diinginkan dari bek kiri Indonesia. Bandingkan dengan Hasim Kipo. Hasim Kipo tahan. Ini perbedaan menyerang dari kedua bek Indonesia. Diego penetrasi masuk. Hasim Kipo tunggu. Tendangan penjuru ke-6 di pertandingan malam hari ini bagi Indonesia. Tendangan penjuru. Apakah Indonesia menambah keunggulan? Pelanggaran terjadi di sana. Kita lihat apakah keputusan wasit Kim Jong Hyuk asal Korea Selatan. Dua pemain dipanggil, Gunawan Dwi Cahyo. Cukup tegas wasit asal Korea ini. Dan Le Lam An Huang. Dua center back yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Ya, ada sikutan dari Gunawan. Itu yang diperingati tadi oleh wasit. Kembali diulangi. Tidak ada pemain Indonesia di sana. Dipotong dengan baik. Shooting. Masih mampu dikuasai oleh Tran Bung Ngoc. Bukan merupakan sebuah tendangan penjuru lagi. Hati-hati Indonesia. Sebuah serangan balik cepat. Vietnam. Cukup cerdik. Kita lihat. Garuda Muda memainkan spirit. Luar biasa Andik. Kita lihat dia turun bantu ketika Diego belum pada posisinya. Dia berhasil merebut bola 162 cm. Berani. Iya, sebetulnya dia salah kontrol, dia mau dorong, tapi kalah postur dia. Dari Le Huang Tin. Dapatkan dorongan dari Le Huang Tin. Pemain yang baru masuk di babak kedua adalah Le Huang Tin. 2 gol telah dikemas. Cepat sekali kali ini Egy Melgiansyah. Masih Egy dalam kotak penalti. Egy Melgiansyah. Oh, melambung di atas gawang Tran Bung Ngoc. Luar biasa Egy. Malam hari ini Egy luar biasa tampil. Dia sesekali masuk penetrasi ke dalam. Capping yang luar biasa. Dia bangun. Dia capping luar biasa ini. Shooting masih ditepis oleh kiper Tran Bung Ngoc. Pantas penampilan yang cukup baik dari Tran Bung Ngoc. Kita lihat apakah terjadi sebuah cedera cukup serius dari kapten kesebelasan Egy Melgiansyah. Pasti dia agak tertarik. Ya, Hendro Siswanto. ya, pilihan yang tepat. Bukan Ramdhani Lestaluhu, bukan Ferdinand Sinaga, tapi yang dibutuhkan adalah pemain yang bisa bekerja keras di lapangan tengah. Hendro Siswanto. Pelatih Rahmat Darmawan tampaknya tidak mau berjudi. 12 menit bisa sangat lama dan butuh pemain yang sangat fit, sangat bugar secara fisik untuk bisa menahan tekanan-tekanan Vietnam. Inilah susunan pelatih dan juga asisten pelatih ofisial dari Indonesia. Apa yang sebelah sana harus ditandu keluar. Kita lihat memang inilah sprint yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Terjatuh, masih mampu kontrol bola, mampu menipu, syuting keras, terarah. Hanya saja penyelamatan dilakukan oleh Tran Bung Ngoc. Saya pikir penonton publik bola di Stadion Gelora Bung Karno maupun juga pemirsa televisi harus applause. Standing ovation buat kapten kesebelasan Egy Melgiansyah. Malam ini dia tampil luar biasa. Dia kontrol lapangan tengah, passingnya luar biasa dan inilah penggantinya Hendro Siswanto. Kembali sebuah tendangan penjuru. Egy digantikan oleh Hendro Siswanto. Umpan tergeletak salah satu pemain Indonesia dalam kotak penalti. Play on. Ada Dirga Lasut di sana. Okto pun bantu bertahan. Vietnam. Sebuah umpan
Bukan masalah bagi Gunawan Dwi Cahyo. Diego Michel. Kita lihat Diego lebih banyak membantu penyerangan. Hendro Siswanto cukup terdik Diego. Masih Hendro Siswanto. Kembali pada Diego Michel. Indonesia masih mencoba melakukan tekanan. Lepaskan umpan. Mudah bagi Vietnam. Tidak ada gangguan dari Indonesia. Levanta. Potong saja. Gunawan Dwi Cahyo. Andik Firmansyah. Kali ini masih Andik. Cukup terdik Andik. Kita lihat Tibo lebih dekat pada Tran Ngung Ok. Menarik, cerdik, walaupun memang agak kejauhan umpan dari Andik kepada Thibaut. 10 menitnya akan menjadi sangat menegangkan. Vietnam ingin mengejar, Indonesia pun tidak mau lengah. Kembali Vietnam masih mencoba membongkar pertahanan tuan rumah Indonesia. Kapten kesebelasan halo saja oleh Abdul Rahman. Sangat ketat pertandingan di malam hari ini. 1 melawan 3. 2 kali ini Okto Maniani lakukan sprint. Sayang umpannya kurang akurat mengarah kepada Okto. Masih tergeletak. Fair play, ya. Membutuhkan stamina yang cukup baik karena hujan membuat lapangan menjadi berat bagi para pemain. Tapi juga kita melihat sejauh ini kedalaman pertahanan Indonesia juga sangat bagus. Kita lihat tadi kapten kesebelasan Vietnam mencoba melewati beberapa pemain, tapi kedalaman pemain kita bagus. Sehingga kemudian ketika bola agak tanggung bisa diambil oleh pemain Indonesia. Titus Bonai. Terlambat saya pikir umpan dari Titus Bonai kepada Okto. Cukup baik kita lihat bagaimana Titus Bonai memainkan perannya sebagai destroyer di daerah pertahanan lawan. Indonesia memiliki karakter yang berbeda dari 4 pelari yang ada atau 4 pemain lini depan. Patrick Wanggai, Titus Bonai, Okto dan juga Andik Firmansyah. Ini yang materi pemain yang cukup baik dimiliki oleh Rahmat Darmawan di tim nasional Garuda Muda. Fair play dilakukan, berikan bola kepada pemain Vietnam. Kapten kesebelasan Pham Thanh Luong. Kembali Pham Thanh Luong. Levang Tang, Pham Thanh Luong kembali. Kita lihat Andik masuk ya. Saat bertahan dia masuk ke dalam. Cukup terdik Abdul Rahman menjadi benteng yang sangat tangguh bersama dengan Gunawan Dwi Cahyo kali ini. Masih Gunawan melebar ke kiri. Jauh sekali membantu penyerangan. Jarang terjadi kita lihat Gunawan Dwi Cahyo jauh meninggalkan posnya. Patrick Wanggai coba tekan. Berhasil, kita lihat Andik Firmansyah datang dari belakang mencoba merebut bola. Pergantian pemain Tuang An, seorang penyerang, masuk menggantikan Ding Tung. Ya, kita lihat Vietnam ingin memforsir tekanan di 7 menit waktu normal ini. Masuk kembali nomor 25 seorang striker, Tuan An. Bola dihadapi kali ini bagi Indonesia. Di sisa waktu yang ada, 6 menit lagi waktu tersisa. 6 menit menuju final SEA Games 2011. Bola dihadapi oleh Andik Firmansyah. Umpan Andik. Sebuah salto tadi yang dilakukan oleh Titus Bonai. Kita lihat tadi Andik coba ambil tendangan bebas, bolanya tidak sebagus Egy. Tidak ada pelepas bola, pengumpan yang memang seakurat Egy. Belum berubah kedudukan 0-1. Dukungan pun diberikan kepada tim Garuda Muda ini. Hendro Siswanto. Tenaga baru di babak kedua. Okto Maniani. Masih Okto. Sprint Okto. Coba lewati 3 pemain, gagal. Terlambat memberikan umpan Okto. Berbahaya, serangan balik Vietnam. Pham Thanh Luong. Lebar ke kiri, Nguyen Van Nguyệt kali ini.
Kita lihat, luar biasa, Andi Firmansyah memainkan tempo, memainkan perannya, dan juga Hendro Siswanto di sana. Sebuah tekanan, tidak mudah melewati Abdurrahman. Tenang saja Abdurrahman, baik sekali. Kontrol, dingin. Andi Firmansyah tampil cukup baik di malam hari ini. Bung Toel. Dia mau turut bertahan. Berapa kali dia mengambil bola, bisa menahan serangan lawan, mencuri bola. Vietnam melalui Chumong A. Satu lagi pemain Vietnam nomor punggung 2 dipersiapkan di pinggir lapangan pertandingan. Levanta, kapten kesebelasan, Pham Thanh Luong. Kita lihat turun bertahan. Man to man marking, zonal marking masuk ke dalaman dijaga. Jangan sampai lengah. Levanta kembali, Nguyen Van Nguyen. Tidak mampu melewati Baik gawang dari Indonesia. Abdurrahman. Bisa mencuri bola tadi. Si Andi Firmansyah terlalu lemah, umpan dari Andi Firmansyah. Levanta. Pham Thanh Luong. Kiri kali ini Levante. Hasim Tipu di sana cukup taktis penampilan Hasim Tipu bersama Titus Bonai. Melewati Titus Bonai. Coba kejar lagi. Luar biasa. Oh, jelas pelanggaran ini. Sebuah pelanggaran bagi pemain belakang Trong Kun Tu. Iya, kartu kuning karena dengan sengaja menggait kaki Titus Bonai. Kesalahan umpan dari Hyun Kyu. Titus Bonai masih tergeletak. Inilah model pemain yang sangat sulit dijaga, sangat merepotkan. Dia selalu bergerak, berlari, berani duel, berani dribbling 1 lawan 1. Tidak tergantikan. Untuk posisi Patrick masih ada Yongki, tapi Thibaut tidak ada yang menggantikan dengan karakter yang sama dengan Thibaut. Au Van Hoan ditarik keluar digantikan satu pemain belakang Duong Tan Hao. Tontonan pertandingan semifinal yang sangat menarik, Ya, menegangkan, dua kualitas yang sama-sama layak ada di fase semifinal. kita lihat sebuah peluang. Thibaut! Thibaut! Masuk pemirsa. Vietnam 0, Indonesia 2. Setelah sekian kali Thibaut memberikan ancaman, mendapatkan beberapa peluang, dan juga ada peluang yang gagal, kali ini Thibaut memang harus masuk daftar score sheet. Titus Bonai, shooting Indonesia kaki 2. kiri. Kita Oke, lihat. kita saksikan bagaimana sebuah gol yang cukup indah dari Titus Bonai, Bung Toel. Seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pemirsa di rumah tentunya merayakan gol ini. Kita lihat, dia dribbling, shooting kembali reflected, sehingga bola sedikit melambung dari jangkauan penjaga gawang Tran Byung Duk. 0-2, 0-2, skor yang terpampang di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Itulah tanda bahwa Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam di semifinal SEA Games 2011. Dua ekspresi yang sangat berbeda. Iya, dan kita lihat Patrick Wanggai kaki kiri, Titus Bonai shooting kaki kiri. Masih ada waktu, pertandingan belum berakhir. Situasi yang sangat-sangat krusial di babak kedua ini. Menit ke-89, Titus Bonai mampu memberikan satu gol bagi Indonesia menuju final SEA Games 2011. Final yang sudah lama tidak kita dapatkan. Konsentrasi, Titus Bonai maupun Patrick Wanggai pun jauh membantu pertahanan. Inilah Nguyen Trong Hoan. 3 menit waktu tambahan, pemirsa. Tambahan waktu. Inilah gol yang diciptakan oleh Patrick Wanggai di menit ke-61 membuat Indonesia semakin tampil mengganas di babak kedua ini.
Dan gol dari Titus Bonai di menit 89 membuat Indonesia unggul dengan skor 2-0. Jangan terpancing Titus Bonai. Ya, terjatuh kali ini bukan merupakan sebuah pelanggaran ataukah pelanggaran di mata wasit dari Kim Jong Hyuk. Kita lihat banyak sekali pemain yang cedera dengan keadaan lapangan yang sangat licin, kondisi lapangan yang sudah cukup berat. Iya, dan memang ini akan sangat melelahkan. Kamis mereka bermain di pertandingan terakhir penyisihan grup. Istirahat hanya 1 hari dan ini pertandingan yang sangat melelahkan. Indonesia Duel sudah kehilangan, Bu. secara fisik, benturan-benturan fisik, ini pasti pertandingan yang sangat melelahkan. Indonesia sudah kehilangan Setia Hadi. Kali ini Indonesia tampak diancam dengan kehilangan seorang Gunawan Dwi Cahyo. Cukup berbahaya situasi bagi Indonesia. Iya. Ini konsentrasi di mana pemain Indonesia adalah bertahan dalam kurun waktu kurang lebih 2 menit lagi. Tidak boleh lengah. Kelelahan pasti melanda, lapangan berat, ketegangan emosional. Tendangan bebas telah dilakukan. Cukup berbahaya, bukan buat sebuah masalah. Tampaknya tadi kita lihat bagaimana pemain yang baru saja mendapatkan atau masuk di babak kedua ini. Nguyen Tuan An mencoba mengganggu penjaga gawang Kurnia Mega. 90 menit waktu, 90 detik waktu terakhir bagi Vietnam dan Indonesia menuju final SEA Games 2011. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia tampaknya terkabul di malam hari ini jika wasit Kim Jong Hyuk menukar peluit panjang. Diego Michel, masih Diego Michel dalam kotak penalti, sebuah tendangan bebas Patrick Wanggai. Oh, masih membantu salah seorang pemain belakang dari Vietnam. Tendangan penjuru bagi Indonesia. Patrick Wanggai nyaris menambah pundi golnya menjadi 6. Akselerasi luar biasa dari Diego Michel. Blocking dari kiper, shooting kaki kiri. Masih membentur pemain belakang Vietnam. Kita lihat kembali upaya dari Garuda Muda untuk menaklukkan penjaga gawang Tran Bung Ngok. Nampak ram bagaimana Patrick Wanggai bersama dengan Thibaut. Tendangan penjuru ke-8 bagi Indonesia di pertandingan malam hari ini. Ya, wasit Kim Jong Hyuk menukar peluit panjang. 1 tiket final, 1 tiket yang sudah lama tidak pernah kita raih. Final SEA Games 2011 kita dapatkan setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Goodbye Vietnam. Terima kasih Garuda Muda. Kami akan segera kembali untuk Anda.